Halo adik-adik Life Kids, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Cici percaya melalui ibadah online Life Kids yang kalian ikuti, kalian pasti diberkati. Kirimkan kesaksian kalian yang bisa membangun kehidupan teman-teman yang lainnya, atau ada permohonan doa yang ingin kalian sampaikan, kalian bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca. Bagi orang tua yang mencari informasi untuk anak-anaknya yang belum bergabung di grup WhatsApp sesuai dengan kelasnya, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan dan bingung bagaimana caranya, yang pertama, kalian bisa mengumpulkan uang kalian dalam amplop atau masukkan ke dalam celengan yang bisa kalian buat sendiri dari kotak maupun kaleng susu yang tidak terpakai sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Ketika Life Kids kembali bisa beribadah di gereja, kalian bisa bergabung kembali beribadah bersama-sama sekaligus membawa uang yang sudah kalian kumpulkan dan masukkan ke dalam kotak persembahan. Atau yang kedua, minta bantuan orang tua untuk transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca. Nantikan informasi selanjutnya melalui medsos yang dimiliki oleh Life Kids supaya kalian tidak tertinggal info-info lainnya. Jangan lupa untuk di-follow. Sekarang saatnya kalian siapkan hati dan pikiran kalian untuk mengikuti ibadah online Life Kids. Selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Yuk, kita mau memulai ibadah kita. Kita mau katakan selamat pagi Bapa. Kita mau sapa Tuhan Yesus bersama-sama. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku tinggikan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku tinggikan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur untuk pagi ini kami bisa bangun dengan sehat, dengan kuat, semua karena berkat Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memuji Tuhan, kami juga mau mendengar firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang penuh sukacita beribadah kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Telah si nyemot ya. Kita udah nyanyi juga, udah berdoa.
Aminnya aja kencang. Si nyemot mah. Telat kamu, Mot. Iya, aku habis nyariin si Rubel soalnya. Hehehe. Ya belajar terbang lagi. Wah, rajin juga si Rubel ya belajar terbang mulu. Kasih tahu atuh, Minggu jam 8 mah ibadah gitu. Iya nih, benar-benar si Rubel mau sore mulu ibadahnya. Kecuali kalau aku boneka gitu, dia senang pagi-pagi. Adik-adik gak boleh gitu ya, jangan kayak si Rubel nunda-nunda ibadah. Nanti Cici marahin si Rubel kali ya. Jangan atuh, kasihan, kasihan. Wah, si nyemot pager sama temennya. Ya, adik-adik juga di rumah baik dong sama mamanya, sama papanya, sama kakaknya, sama adiknya. Baik dong. Tuh kayak si nyemot baik banget sama si Rubel. Ngebelain gitu, hebat. Nah, sekarang kita memuji Tuhan ya adik-adik ya. Kamu juga Mot, biar nggak ketinggalan lagi, kamu juga memuji Tuhan ya. Kamu duduk, oke? Sambil memuji Tuhan bersama, oke Mot? Oke. Nah teman-teman, yuk memuji Tuhan yuk. Adik-adik, mari kita nyanyi lagu Ku Istimewa. Pada tahu nggak lagunya? Kalau nggak tahu kita belajar bareng ya. Yuk, yang siap belajar lagunya, yang udah bisa yang kenceng ya suaranya. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus jadi milikku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus jadi milikku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus jadi milikku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Iya, jadi kita itu istimewa itu apa sih? Istimewa itu spesial, berharga, disayang, dikasihi sama Tuhan. Gak usah dengerin omongan-omongan yang negatif, gak usah dengerin kata orang yang jelek-jelek. Karena kita mau hanya dengar kata siapa? Kata Yesus. Kita ini istimewa. Ku istimewa. Iya, adik-adik semua di rumah istimewa. Iya, adik-adik,
yang kemarin 2 minggu lalu ya. Kayaknya adik-adik bagi rapot ya. Oh, yang udah sekolah udah naik kelas dong. Yang kelas kanak-kanak 3 atau anak-anak yang udah TKB berarti udah lulus dong dari TK. Nanti bulan depan masuk SD ya kalian ya. Wah, luar biasa, tambah semangat, tambah rajin, tambah pinter ya sekolahnya buat adik-adik semua ya, masuk SD. Untuk anak-anak pagi ada nggak ya kira-kira kanak-kanak 3, kanak-kanak di umum 3, juga adik-adik di kanak-kanak sore yang lulus TK dan masuk ke SD. Cici ucapkan selamat ya, tambah rajin ya. Nah, sekarang saatnya kita mau dengerin firman Tuhan adik-adik. Kita mau nyanyi pujian yang waktu itu baru itu, masih inget gak? Yang judulnya Ku Puji Kau Yesus. Yuk kita siapkan hati kita mau menyambut firman Tuhan. Sambil duduk yang rapi, yang manis, lipat tangannya. Kita mau menyanyi untuk Tuhan, menyiapkan hati kita. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Bantu kami untuk mengerti cerita yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, hari ini Kak Maria mau cerita tentang Nabi Elia dan janda di Sarfat. Ada seorang raja di Israel bernama Raja Ahab. Dia memiliki sifat yang sangat jahat. Dia dan istrinya Isabel, mereka beribadah kepada Baal.
Dan Tuhan tidak suka adik-adik. Tuhan menjadi sedih. Dan Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk bertemu dengan Raja Ahab ini, untuk memberitahukan pesan kepada Raja Ahab bahwa Tuhan akan memberi hukuman, tidak ada hujan, dan terjadi kelaparan. Dan Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk tinggal di Sungai Kerit. Di Sungai Kerit, Tuhan memelihara Nabi Elia adik-adik. Tuhan mengirimkan burung gagak untuk membawakan makanan setiap hari kepada Nabi Elia di tepi Sungai Kerit. Tapi lama-kelamaan Sungai Kerit menjadi kering dan tidak ada kehidupan di sana. Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk bertemu dengan seorang ibu janda yang ada di Sarfat untuk memberikan makan buat Nabi Elia. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Nabi Elia bertemu dengan ibu janda di Sarfat ini. Ibu janda ini tidak punya apa-apa adik-adik. Ibu janda ini tidak memiliki banyak makanan. Ibu janda ini tidak memiliki banyak roti. Ibu janda ini tidak memiliki banyak persediaan makanan adik-adik karena musim kelaparan. Ibu janda ini hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak untuk membuat roti terakhir mereka adik-adik. Ibu janda ini berpikir, bagaimana mungkin aku harus memberikan makan buat Nabi Elia, sedangkan saya dan anak saya juga belum makan. Tapi Nabi Elia berkata kepada janda ini, "Jangan takut, buatkan dulu kepadaku." Dan ibu janda ini taat adik-adik. Ibu janda ini langsung membuatkan roti buat Nabi Elia untuk dimakan. Dan mujizat Tuhan terjadi adik-adik. Tepung di tempayan dari ibu janda ini tidak habis. Dan minyak di buli-bulinya juga tidak berkurang adik-adik. Ibu janda ini diberkati sama Tuhan. Ibu janda ini dipelihara oleh Tuhan pada waktu kelaparan adik-adik. Dan ibu janda ini membuatkan roti setiap hari untuk anak dan mereka makan dengan sukacita dan mereka tidak mengalami kelaparan. Tapi adik-adik, pada suatu hari tiba-tiba anak dari ibu janda ini sakit, lalu anak itu tidak bernapas dan meninggal adik-adik. Ibu janda ini menjadi sedih. Ibu janda ini menjadi takut. Dia takut kehilangan anaknya. Dia datang kepada Nabi Elia dan Nabi Elia mendoakan anak ini. Dia berdoa kepada Tuhan dan anak dari ibu janda ini disembuhkan oleh Tuhan. Ibu janda dan anak ini mengalami mujizat Tuhan dan kebaikan Tuhan sepanjang hidupnya. Nah, dari cerita ini ada beberapa poin yang kita pelajari adik-adik. Yang pertama, poin pertama adalah Nabi Elia tetap percaya kepada Tuhan di masa yang sukar. Nah, adik-adik juga harus belajar sama seperti Nabi Elia ini. Walaupun dalam masa yang sukar, tidak bisa kemana-mana, tapi tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong adik-adik. Yang kedua adalah kita mau belajar seperti janda ini yang mau memberi dari kekurangannya. Kita tadi mendengar cerita bahwa janda ini cuma punya tepung sedikit dan minyak sedikit di buli-bulinya. Tapi janda ini, ibu janda ini percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Jadi
kita mau belajar juga ya, adik-adik mau belajar seperti ibu janda ini yang memberi dari kekurangannya. Apa? Bagaimana saya bisa memberi dengan keadaanku seperti ini? Kita mau belajar seperti ibu janda tadi, memberi persembahan kepada Tuhan walaupun dengan keadaan yang pas-pasan, tapi kita mau belajar memberi kepada Tuhan, ya, memberikan persembahan kepada Tuhan, karena Tuhan senang kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Berbagi dengan teman-teman, berbagi dengan adik-adik kita di rumah, berbagi dengan kakak kita di rumah, cici koko kita di rumah. Terus yang ketiga adalah kita mau belajar seperti Nabi Elia yang doa, dia percaya bahwa doa bisa mendatangkan mujizat. Kita melihat ketika ibu janda ini anaknya sakit sampai meninggal, tapi ketika Nabi Elia berdoa, Tuhan mendengar doanya dan anak dari ibu janda ini disembuhkan oleh Tuhan. Ya, itu 3 poin yang kita pelajari dari cerita hari ini. Mari adik-adik, kita mau percaya terus kepada Tuhan dalam keadaan apapun, kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Nah, sebelum kita berdoa, kita baca ayat hafalan dulu ya. Lukas 6 ayat 38. Bunyinya, berilah dan kamu akan diberi. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Ajar kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dan ajar kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan ajar kami untuk tetap percaya dan terus berdoa bahwa Tuhan pasti menolong kehidupan kami dalam keadaan apapun Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, adik-adik udah dengar ceritanya tentang siapa? Tentang Bapak siapa? Bapak Elia yang ditolong oleh ibu janda dari Sarfat. Tahu nggak ibu janda itu apa sih? Ibu janda itu adalah wanita yang sudah meninggal oleh suaminya, adik-adik. Jadi ibu janda itu tinggal seorang diri bersama anaknya, suaminya udah nggak ada ya. Jadi yang menolong Bapak Elia adalah seorang ibu janda. Tapi dia terus diberkati ya sama Tuhan ya. Dia mau memberi, jadi dia juga dapat. Jadi nggak kelaparan sama anaknya. Wah, keren banget cerita hari ini ya. Jadi kalian juga di rumah nih adik-adik harus apa nih? Harus mau memberi sama orang lain, nggak boleh pelit-pelit ya, harus baik, harus berbagi sama orang, apalagi sama kakaknya, sama adiknya, sama temennya, sama mamanya, sama papanya ya. Kita harus murah hati ya. Nah, untuk adik-adik kelas kanak-kanak nih, Cici punya challenge nih buat kalian. Mohon bantuannya ya Mama dan Papa seperti biasa. Nanti di grup WA, juga di medsosnya Livefit, di IG dan di Facebook akan dikirimkan lagu, 1 buah lagu. Dikasih bocoran deh lagunya ya. Dengar ya panggil nama saya. Nah gitu deh ya, bla 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 bla. Nah nanti mohon bantuan Mama Papa untuk
ngajarin anak-anaknya lagunya. Rekaman suara contoh akan bisa kalian adik-adik dengarkan dari medsos ataupun dari WA group kelas kalian masing-masing. Nanti kalian yang udah hafal kata-katanya dan juga lagunya, boleh kirim rekaman video kalian menyanyikan lagu itu ya. Nanti yang paling keren, yang paling oke, yang paling cakep suaranya, gayanya, terus nadanya, kata-katanya bener, nanti akan masuk di ibadah Live Kids bulan Juli tanggal 19. Iya, jadi Cici kasih waktu nih buat mama papa dan adik-adik semua untuk dengerin lagunya, terus untuk rekam videonya selama 1 minggu ini. Jadi dari tanggal 28 Juni ini sampai 1 minggu ke depan, Cici tunggu ya. Nanti kalau kalian udah rekam videonya, kalian bisa kirimkan ke guru kalian masing-masing ya. Nanti tim dari Live Kids akan memilih adik-adik mana nih yang bakal muncul, yang bakal ikut nyanyi lagu ini di ibadah tanggal 19 Juli. Dicatat ya tanggalnya ya. Jadi dikasih waktu 1 minggu nih mama papa, adik-adik semua, hafalkan lagunya, terus rekam, kirim ke guru kelasnya masing-masing, dan kalian akan nantikan tanggal 19 Juli siapa aja sih yang ikut nyanyi bareng di ibadah online Live Kids kelas kanak-kanak untuk nyanyikan lagu ini ya. Pasti nggak sabar dong. Iya, lagunya gampang, pendek juga, jadi mama papa nggak usah khawatir. Pasti anak-anaknya bisa, dan kalian adik-adik, ayo semangat, kita mau memuji Tuhan bersama-sama ya. Cici tunggu loh rekaman suara-suara kalian dengan gerakan yang oke-oke punya, oke? Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tetap nantikan hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan tetap semangat dan tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mama, Papa, Om, Tante, dan teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube Live Kids-nya ya. God bless you.